seperti yang sudah terlihat di dalam monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sesi Product of the Week hari ini kita kehadiran Alexindo yang nanti akan menghadirkan dua produknya yaitu Alex Pro dan Alex Plus. Kita langsung masuk saja ke dalam diskusi Product of the Week kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan bahwa hari ini kita kehadiran Alexindo. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu mengundang professional reviewer yang hari ini kita mengundang kembali Mas Riko dari Total Design. Selamat siang Mas Riko. Ya, halo, selamat siang Pak Bayu. Terima kasih sudah membantu kita untuk mereview kembali ya Mas Riko. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Dan juga seperti yang saya sampaikan kita kehadiran Alexindo dan hari ini kita kehadiran Mbak Grace Yohana. Selamat siang Mbak Grace. Halo, selamat siang Pak Bayu. Baik, mungkin untuk bersingkat waktu, kita akan langsung mempersilahkan Mbak Grace nih untuk bisa memberikan paparan tentang Alex Pro dan Alex Plus itu apa sih. Dan mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir saat ini masih ada yang belum mengenal Alexindo. Nah, kita pengen tahu nih, Alexindo itu apa sih dan apa aja bisa di-provide oleh Alexindo. Silakan Mbak Grace. Alexindo is the largest aluminum extrusion company in Indonesia. Established on February 4, 1972, our services are fully integrated in one roof, starting from remelting, dice workshop, extrusion, anodizing, powder coating, up to fluorocarbon painting. As the market leader, Alexindo produces the best quality of aluminum products that is widely used for famous skyscrapers and also exported to various countries such as the Southeast Asia, Middle East, Australia, Hong Kong, Japan, America, and Central Europe. Kami dari Alexindo Plant 2 yang berlokasi di kawasan industri Mandala Pratama kira-kira memerlukan waktu 1 menit dari pintu tol Kaliurip mempunyai prinsip. Yang pertama adalah kualitas nomor 1. Yang kedua, selalu kirim complete set dan delivery on time. Yang ketiga, kami melayani services semaksimal mungkin kepada customer supaya customer satisfied. Our vision is to become the largest and the best aluminum extrusion company in Indonesia. Our mission is to continuously improve the quality of products and services in order to raise the satisfaction of our customers. Also to actively contribute in developing Indonesia's national standard relating to the products of aluminum extrusion. Alexindo strives to continuously renew, improve, and apply the latest technology in the production process to improve quality and production speed. Alexindo's factory covers an area of 5 hectares in Plant 1 and 14 hectares in Plant 2, equipped with 10 extrusion machines with a production capacity of 27,000 tons a year. The factory is supported by 900 skilled workers producing high-quality aluminum products. We process everything from ingots to the finishing of aluminum profiles. Alexindo's products have certain advantages, namely quality products with punctual delivery. You can choose from a variety of finishes including powder coating, anodizing, and fluorocarbon painting. Alexindo's products are used by many prestigious projects such as Soekarno-Hatta Airport, Terminal 3, Kuala Namu International Airport, Wisma Atlet Kemayoran, Mayapada Hospital, Neo Soho, Grand Mercure Kemayoran, Grand Mercure Harmony,
One East Residence, MNC Tower, Wisma 77, Capital Residence, and many more. Baik, mungkin sedikit saya jelaskan untuk company profile dari Alexindo. Jadi PT Alexindo ini merupakan market leader perusahaan aluminium ekstrusi yang sudah berdiri kurang lebih di 50 tahun. Kami juga memiliki 2 plant. Yang pertama ada di Bekasi dengan luas 5 hektar, kemudian ada di Dawan plant kedua kami dengan luas 14 hektar. Kemudian untuk bahan baku dari yang kami gunakan berasal dari yang pertama itu di Inalum, kemudian Rio Tinto, Australia, dan Emirates Global Aluminium. Kemudian secara grup, kami mampu memproduksi aluminium dengan kapasitas rata-rata 27.000 ton per tahun dengan total mesin 22 mesin. Kemudian kami juga produk-produk kami juga sudah terdistribusi di seluruh Indonesia juga ya Pak dan teman-teman sekalian. Kemudian untuk plant kedua kami yang ada di Dawan, itu kami memproduksi aluminium dan galvalum. Di salah satu mesin terbesar kami juga punya ada di Dawan itu mampu memproduksi dengan kapasitas 3.500 metrik ton dengan dimensi 12 inch. Jadi mampu memproduksi aluminium dengan lebar 30-40 cm. Kemudian untuk produk Alexindo juga sudah berstandar SNI, TKDN. Kemudian untuk finish warna kami juga memiliki, ada yang pertama itu ada di powder coating, kemudian ada di anodizing. Untuk di powder coating kami juga memiliki finish sand texture dan wood grain atau urat kayu. Salah satu keunggulan untuk powder coating kami yang ada di urat kayu atau wood grain itu kami tidak menggunakan film. Jadi dalam prosesnya itu kami akan spray berkali-kali dan ada 2 kali proses. Yang pertama itu ada di base dan yang kedua itu di vena. Itu mungkin untuk company profile ada pertanyaan Pak? Gimana Pak Bayu? Apa ada pertanyaan dulu atau gimana? Ya, berarti cukup banyak ya apa yang bisa di-provide oleh Alexindo ya Mbak Grace ya. Betul. Dan yang menariknya adalah dari sampai coating pun itu semua Alexindo ya Mbak Grace. Jadi tidak dilempar lagi ke vendor lain gitu misalnya. Iya betul, kita langsung di satu atap Pak. Oke. Wah menarik nih. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu teman-teman kalau sekali lagi ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom chat gitu ya. Jadi nanti kita akan bacakan di akhir diskusi hari ini. Dan yang menarik lagi itu untuk produksinya itu besar banget ya Mbak Grace ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan juga dari nggak hanya cuma dari Pulau Jawa atau sampai luar kota gitu ya, di luar Pulau Jawa misalnya, itu pasti sudah bisa mencukupi permintaan itu ya Mbak Grace. Betul Pak Bayu. Oke. Baik, kita mungkin langsung masuk saja ke dalam pembahasan yang akan disampaikan hari ini, yaitu kita akan membahas 2 produk dari Alexindo, yaitu Alex Pro dan Alex Plus. Nah, ini adalah salah satu produk yang sudah dalam bentuk finished good ya, betul Pak, sudah termasuk sudah kami fabrikasi atau rakit di workshop kami sendiri Pak. Jadi itu berarti nanti datangnya itu udah dalam bentuk permintaan atau sesuai dengan ukuran dari standarisasi Alex Pro dan Alex Plus gitu ya? Betul. Jadi kita sudah fabrikasi sesuai dengan ukuran yang ada di shop drawing atau sesuai dengan lapangan. Jadi kami kirim sudah sesuai dengan gambar dan di lapangan akan hanya pasang kaca dan pasang ke opening Pak. Oh, oke. Baik, mungkin kita langsung masuk ke dalam paparannya. Mungkin Mbak Grace silahkan. Baik Pak. Saya izin share screen untuk yang Alex Pro dulu ya Pak. Silahkan. Oke, sudah kelihatan ya Pak Bayu? Ya, sudah Mbak Grace. Baik, untuk Alex ini kita jadi untuk di alur produksi dari Alex Pro itu dari raw material, decutting sampai dengan fabrikasi kami melakukan di satu atap. Jadi dari produk kami mampu untuk kami pertanggungjawabkan. Kemudian untuk fitur-fitur Alex Pro itu apa yang membedakan Alexindo Finish Wood dengan Alexindo yang biasa yang batangan, itu kita memiliki 3 performa atau sistem. Yang pertama adalah struktural atau wing load, itu ketahanan terhadap tekanan angin.
kami mampu menahan tekanan angin maksimal di 1500 Pascal. Kemudian ada water tightness, ketahanan terhadap tekanan angin, air, itu kami mampu menahan tekanan angin maksimal di 240 Pascal. Kemudian untuk sound insulation, itu kekedapan terhadap suara, maksimal kedap suara di 25 desibel sampai dengan 30 desibel. Untuk sistem kaca kita ada dua pilihan. Yang pertama ada single glass ataupun yang double glass. Untuk yang double glass maksimal kaca itu ketebalan di 24 mili. Kemudian untuk pilihan warna, ini adalah beberapa pilihan warna untuk di Alexindo. Standarnya di Alexindo seperti ini, ada di anodizing, powder coating, sand texture ataupun with wood grain, itu masuk ke dalam powder coating. Untuk pilihan warna selain yang ada di sini, kita juga masih memungkinkan, Pak. Bu Grace, saya ada pertanyaan sedikit, Bu Grace. Boleh, Pak. Boleh ke slide sebelumnya, Bu Grace. Nah, ini kan tadi ada satu lagi, maju satu lagi. Ini, Pak. Ya, betul. Iya, Pak. Ini kan ada sound insulation ya, Bu ya? Iya. Ini bisa di 25 desibel sampai ke 30 desibel. Iya, Pak. Nah, itu untuk yang single glazing atau yang double glazing ya, Bu ya? Untuk yang single glass, Pak. Oh, single aja udah bisa sampai 30 desibel ya? Iya, Pak. Oh, kalau untuk yang double, Bu? Untuk yang double itu bisa lebih di 30 desibel, Pak. 30 persisnya? Untuk saat ini di proyek-proyek kita, karena kita masuk ke dalam proyek-proyek, Pak, kita belum pernah cek sih, Pak, untuk yang double glass, Pak. Tapi lebih dari 30 gitu ya? Iya, Pak. Oke. Itu ketebalan unit kaca sampai 24 mili itu frame-nya atau kacanya, Bu? Kacanya, Pak. Jadi nanti kacanya. kacanya 24 mili, untuk daunnya juga nanti mengikuti ukuran kaca, Pak. Jadi beda dengan kaca yang 8 mili, profil aluminium yang 8 mili, dengan aluminium kaca yang 24 mili itu beda pasti, Pak. Jadi ini kalau misalkan kacanya yang 24 mili, terus kan pasti di tengahnya ada gap ya, Bu ya, buat Iya, betul, Pak. Nah, berarti 24 tambah gap tambah 24 gitu ya? Enggak, Pak. 24 itu sudah termasuk dengan gap-nya, Pak. Oh, totalnya. Iya, totalnya. Oke. Ya, silakan lanjut lagi, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, mungkin sedikit penambahan pertanyaan Mas Riko. Ini saya tertarik mengenai pilihan warna nih, Mbak Grace. Ini kan ada anodizing, ada powder coating, ada sand texture. Nah, ini dari masing-masing pilihan warna pattern-nya gitu ya. Itu perbedaan antara tiga ini apa sih, Bu? Misalnya mungkin anodizing, powder coating, dan sand texture. Sand texture ini lebih bertekstur gitu ya kalau kita sentuh gitu. Kalau powder coating mungkin seperti apa, dan anodizing itu seperti apa? Mungkin boleh sedikit dikasih penjelasannya, Bu? Oke, baik, Pak. Jadi untuk masalah pilihan warna ini kita ada di anodizing dengan powder coating. Kalau misalnya sand texture dengan wood grain ini juga masuk ke dalam powder coating, Pak. Tetapi apa yang ngebedain anodizing dengan powder coating itu dari caranya saja, proses coating atau anodize itu udah beda. Kalau misalnya untuk yang anodize ini tuh dicelupkan, Pak. Dicelup ke bahan kimia. Kemudian untuk yang powder coating itu masuk ke dalam powder coating ini, yang sand texture ataupun yang wood grain ini itu disemprot, Pak. Tetapi kalau misalnya untuk finish good, mungkin bisa saya sarankan atau bisa saya infokan, karena finish good ini kan sudah sesuai dengan contohnya pintu atau jendela. Pintu atau jendela ini sudah termasuk tiang atas, bawah, kanan, kiri ya, Pak ya. Untuk di anodizing ini kita ada minimal, nominal, dan maksimal untuk pilihan warnanya, Pak. Jadi akan ada kebelangan, Pak. Jadi nanti kalau misalnya di lapangan ada yang belang, itu karena di anodizing itu pasti sudah seperti itu, Pak. Karena ada minimal sampai maksimal. Makanya kalau misalnya kita dapat proyek, kita akan infokan ke owner atau kontraktor, kita akan dipersetujuin dulu, Pak. Karena akan ada sampel yang kita kasih. Karena nanti akan ada kebelangan itu, apakah dia setuju atau tidak gitu, Pak. Tapi kalau powder coating itu dia satu warna saja, Pak. Ya, dia tidak akan ada kebelangan. Mikronnya juga beda, Pak. Kalau misalnya anodizing, ini mikronnya maksimal hanya di 18 mikron. Untuk powder coating, minimalnya aja sudah 60 mikron, Pak. Jadi dia beda gitu, Pak. Oke. Tapi kalau dari sisi durable-nya sebetulnya balik lagi ke tergantung dari project dan pilihan juga ya, Mbak Grace. Iya, Pak. Ini lebih ke ini sih, Pak, garansi. Untuk garansi di powder coating yang standar saja kita sudah garansikan 10 tahun. Tetapi kalau misalnya untuk anodizing, itu standarnya tidak ada garansi, Pak. Oke. Ya. Nah, maaf, jadi sekalian yang sand texture sama wood grain ini apakah ada garansinya juga, Mbak, untuk ada, karena dia masuk ke dalam powder coating, Pak. Dia standarnya masuk ke dalam 10 tahun, Pak. Oke, baik.
Menarik nih. Nah mungkin Mas Riko juga pasti akan tanya tuh, biasanya kan arsitek suka yang custom ya. Iya, betul. Nah itu apalagi dari segi warna itu gimana tuh? Gimana Mbak Pak? Sorry Grace? Pak. Kan arsitek atau desainer biasanya tuh suka yang Iya. custom ya. Nah teman-teman arsitek atau desainer nih suka nih sesuatu tuh yang custom, mungkin misalnya ada permintaan dari klien yang saya mau misalnya frame-nya itu mengikuti corporate color Iya. gitu. Nah itu masih memungkinkan nggak sih Mbak Masih Grace? memungkinkan untuk proyek-proyek yang besar Pak. Jadi nanti untuk custom warnanya itu nanti sampelnya diberikan ke saya, nanti saya akan matching color dulu Pak, untuk menyesuaikan warna yang sesuai dengan request-nya gitu Pak. Dan yang menariknya karena ini semuanya diproduksi oleh Alexindo langsung, jadi mungkin itu bisa lebih mudah dan nggak makan waktu kali ya Mbak Grace. Untuk waktu yang finish good ini kita produksi Pak di 45 sampai 60 hari Pak. Oke. Ya. Oke, jadi memang tetap butuh ada waktu retime-nya gitu ya Mbak Grace Betul ya. Pak, betul. Oke, Iya, baik ini Mas Riko ada mau ditambahkan atau sedikit kita ya. lanjut ke Sedikit ya. slide? Nah, Oke, silakan Mas Riko. Bu, misalkan nih saya pertama udah pakai yang anodized nih Bu. Ternyata setahun kemudian tuh saya pengen ganti warna gitu. Nah itu bisa langsung di powder coating nggak Bu? Nggak bisa Pak, Nggak bisa ya? nggak bisa Pak. Jadi harus Sudah ganti beda. semua ya? Iya, harus ganti 1 unit Pak. Karena mungkin nggak bisa nempel gitu ya? Iya, nggak mungkin nempel dan kita tidak menyediakan seperti itu Pak di pabrik Pak. Jadi kalau misalnya memang sudah barangnya sudah terpasang anodizing, ya tidak bisa diganti menjadi powder coating Pak gitu. Kecuali mungkin powder coating masih bisa ya. Mungkin tahun pertama saya pakai warna putih, terus tahun kedua pengen ganti warna gitu masih bisa ya? Nggak bisa juga Pak. Jadi Nggak kalau bisa juga ya? Iya, kalau misalnya memang sudah kita kirim ke lapangan itu barang udah keluar, berarti itu nggak bisa dirubah lagi warnanya Pak. Oh gitu. Berarti Iya. semua udah harus seperti itu ya? Iya Pak. Oke. Berarti warnanya jangan dirubah Mas Riko, projectnya Iya. jangan dirubah. Kadang-kadang moodnya berbeda, Pak Bayu. Boleh nanti diorder lagi berarti Pak. Waduh. Oke, Ya, silakan ya. Bu Grace, kita lanjutkan. Oke, baik. Untuk pilihan produk, kita ada yang pertama ada di fixed window atau jendela kaca mati. Ini untuk di sistem untuk dimensi kusennya kita di 70-30. Ini untuk tampaknya ini kita di 3 cm Pak. Masuk ke dalam tembok itu di 7 cm. Dengan ketebalan aluminium 1,2 mili. Untuk fixed window ini kita maksimal limitasi profile itu di tinggi dengan transom ya Pak. Itu lebar 1,5 meter dengan tinggi 3,5 meter Pak. Ini Kemudian- karena maaf, ini itu ada limitasi itu karena tekanan angin atau karena produknya atau karena kacanya Bu? Yang pertama itu kenapa di finish good ini ada limitasi karena yang pertama itu yang tadi sudah saya infokan Pak. Kita ada 3 sistem struktural, water tightness, dan insulation ya Pak. Jadi kalau misalnya yang lebih dari sini kita nggak akan sarankan dan kita juga tidak akan mau menerima Pak. Karena nanti akan ada kebocoran, akan ada goyang gitu Pak. Karena di finish good ini kita kasih garansi untuk sistem Pak. Jadi nanti di saat garansi itu masih berlaku itu masih tanggung jawab kita gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada komplain atau apa-apa, kita lebih baik menyarankan limitasi yang ada di Alexindo Pak. Oh, jadi atas dasar 3 ini ya Bu ya? Betul Pak. Oke. Kemudian ada variasi produk lainnya yaitu ada di tokang dan ada di casement. Ini yang membedakan tokang dan casement ini hanya beda bukaan. Kalau misalnya tokang ini dia bukaannya jungkit, kalau misalnya casement ini bukaannya swing. Untuk ketebalan aluminium sama Pak 1,2 mili dengan dimensi juga 70-30, yang tampak itu 30, yang masuk ke dalam dinding 70. Kemudian untuk bagian bawah, rel bawah ini Pak, untuk tiang bawah ini kita sudah menggunakan sistem drainase. Jadi jadi kalau misalnya sebenarnya kayak gini kita mendesain seperti ini. Jadi kalau misalnya ada air masuk dia akan turun ke bawah karena kita sudah sediakan web hole-nya Pak untuk miring ya? Ya, untuk jalur keluarnya air Pak. Jadi dia tidak akan kalau misalnya ada hujan di daerah fasad itu tidak akan rembes ke dalam Pak. Jadi tidak akan rembes karena kita juga udah yang pertama dengan dari desainnya, kemudian kita sudah sediakan web hole-nya gitu Pak.
Kemudian untuk sistemnya, di setiap sambungan aluminiumnya kita sudah sediakan sealer pad, Pak, yang fungsinya untuk kebocoran. Jadi kalau misalnya aluminium sambungan tapi tidak ada sealer pad, itu memungkinkan untuk terjadi kebocoran. Tapi kita sudah sediakan sealer padnya, Pak, untuk di setiap sambungan-sambungan profilnya. Kemudian untuk limitasi, untuk di top hang, ini lebar maksimal di 1,6, kemudian tingginya di 3 meter, Pak. Kemudian untuk yang set hang atau casement, ini lebar maksimal di 1,1, kemudian tinggi di 2,5 meter. Bu, yang casement ini Bu. Baik, Pak. Ya, ini kan kalau casement kan kalau dibuka kan pasti ada apa namanya sisa ruang kiri kanan ya. Yang satu kecil, yang satu memang buat bukaannya gitu kan. Jadi kan kalau engsel biasa kan dia di tepi ya. Kalau casement kan dia kalau dibuka kan pasti agak mungkin ya 1/4-nya ya mungkin di situ ya posisinya. Masih jaraknya itu bisa kita atur nggak ya Bu ya? Jadi kan kalau casement kan jadi bisa bersihin kaca dari dalam kan, yang sisi luar itu bisa dibersihin dari dalam kan, karena ada celahnya itu ya, betul ya. Nah si celahnya itu bisa diatur nggak sih Bu sebenarnya lebarnya? Kalau misalnya untuk yang Alex Pro belum bisa, Pak. Oh, jadi sesuai dengan si aksesorisnya ya? Iya betul, sesuai dengan part-part dan aksesoris yang kita gunakan, Pak. Oke. Mungkin menambahkan juga sedikit pertanyaan Mas Riko, Mbak Grace gitu. Jadi tadi saya lupa tanya gitu, garansinya itu kan jadi 10 tahun ya kalau nggak salah ya untuk yang untuk di warna. Untuk yang di warna ya. Warna ya, Pak. Nah, kalau kita ngomong window itu kan pasti akan terpapar air hujan, matahari gitu, dan mungkin ada kemungkinan timbul korosif. Itu juga termasuk nggak sih? Iya Pak, termasuk Pak. Untuk yang kode coating ya Pak ya. Termasuk. Oke. Jadi udah termasuk warna dan sistem. Nah, sekali lagi juga kan ini kita membicarakan sepertinya tentang customize warna gitu. Kalau dari customize tambahan feature gitu, misalnya di Alex Pro ini ada permintaan penambahan kayak kawat nyamuk gitu kan, mungkin kita bisa lihat ada beberapa feature tambahan di sebuah frame window gitu, ada kawat nyamuknya gitu. Itu memungkinkan ya? Nanti akan ada slide untuk yang kawat nyamuknya Pak. Berarti ya. Oke, suara saya nggak jelas ya Bu ya? Iya Pak, kurang jelas Pak. Oke, baik, berarti bisa ya ada penambahan feature kawat nyamuk seperti itu ya. Itu bentuknya nanti akan steel atau bisa digeser-geser gitu Bu biasanya? Digeser Pak. Oke, baik. Ya, seperti kaca, kalau misalnya sliding nanti akan ada penambahan inside screen. Inside screen ya. Bisa sih Pak, ya. Oke, baik. Berarti pertanyaan saya tadi kecepatan ya yang inside screen ya. Nanti ada ya? Ya, ada Pak. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Bu Grace. Oh, baik Pak. Kemudian untuk pilihan selanjutnya ini kita ada di sliding window dan sliding door. Untuk di sliding ini kita ada pilihannya di 2 track dan 3 track. Untuk yang di 2 track kita ada yang di 2 daun, kemudian ada yang 4 daun. Untuk yang 3 track itu 3 daun dan 6 daun. Jadi kalau misalnya kebutuhannya 3 daun, nanti kita akan menggunakan 3 track. Kalau misalnya kebutuhannya 6 daun, yang lebar-lebar itu boleh pakai yang 3 track dengan 3 daun, Pak. Untuk sistem penguncian ya Pak, kita yang standarnya kita menggunakan traction lock, tapi kita juga bisa opsional Pak, bisa menggunakan pull handle ataupun menggunakan flash handle. Ini opsional yang akan ada di bagian daunnya untuk pembukaan atau pengunciannya Pak. Kemudian ya, untuk ya Pak. Ya, untuk aksesoris itu Alexindo juga produksi ya? Untuk aksesoris untuk saat ini kita menggunakan Kinlong ataupun Dexon Pak. Tapi kita opsional juga bisa menggunakan yang sesuai requestan, tapi kita akan cek dulu aksesoris tersebut masuk atau tidak ke dalam sistem kita gitu Pak. Oh gitu, cocok atau enggak gitu ya? Iya Pak. Jadi kita perlu waktu juga untuk mempelajari aksesoris tersebut cocok atau enggak di produk kita gitu Pak. Nah itu yang 3 track Bu. Untuk ya, Pak? 3 track. Nah itu lebarnya berapa ya kira-kira Bu? Lebar relnya Pak? Iya totalnya. Jadi kalau itu 3 daun itu masuk semua tuh lebarnya berapa kira-kira? Di 10 cm Pak. Oh 10 cm ya?
cm. Pernah ada kasus yang dibikin seperti hidden door gitu, Bu? Jadi masuk ke tembok itu semua? Corner bisa Pak kita Pak, tapi nanti relnya tetap di atas sama di bawah Pak. Oh, tetap ada 2 rel ya? Ya, tetap ada 2 rel Pak. Karena kalau misalnya nanti satu rel, sorry. Kalau misalnya hanya di atas relnya itu nggak akan maksimal Pak untuk sistem atau performanya Pak. Untuk kedap suaranya juga dia tidak akan maksimal gitu Pak. Jadi kita rekomendasi itu untuk di rel atas dan di bawah yang di bawah Pak. Berarti relnya ditanam ya, Bu ya? Untuk pilihan relnya kita ada 2 cm dan 4 cm, tapi untuk yang ditanam kita sarankan yang di 2 cm. Tapi untuk yang di balkon, yang di daerah fasad itu kita akan rekomendasi yang naiknya 4 cm Pak, relnya. Oh, berarti yang 4 cm emang rekomendasi untuk outdoor gitu ya? Betul Pak. 2 cm untuk interior gitu ya? Iya, 2 cm bisa ditanam ataupun tidak Pak. Baik. Tuh. Kemudian untuk sistem glass bead-nya Pak, untuk di Alex Pro kita ada di bagian dalam glass bead-nya itu yang fungsinya untuk maintenance kacanya Pak. Jadi kalau misalnya ada pembersihan kaca atau misalnya kacanya pecah akan mau diganti itu nggak ribet-ribet, harus dari luar gantinya Pak. Jadi dari dalam juga sudah bisa Pak. Ada contohnya Bu? Contoh gimana Pak? Yang itu apa? Glass bead-nya ya? Untuk glass bead kita paling kalau misalnya mungkin kalau misalnya untuk profil Pak kita nggak bisa share Pak, karena yang pertama profil yang Alex Pro ini kan kita nggak jual umum Pak, kita hanya produksi itu untuk Alex Pro dan kita nggak jual umum atau ke distributor kita. Jadi untuk contoh profilnya itu kita nggak bisa share sih Pak, tapi paling nanti kita bisa ada fotokan di proyek Pak. Oh ya, boleh Bu, boleh. Mungkin saya lanjutkan dulu atau gimana ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke. Kemudian Ya, silakan Bu Grace. Baik Pak. Kemudian untuk untuk yang di sliding ini kita sudah sediakan wind barrier Pak. Wind barrier ini ada di bagian atas, dari bagian bawah itu yang fungsinya untuk mencegah suara kebisingan. Jadi kalau misalnya di high rise di lantai yang sudah di atas itu kan pasti ada kebisingan atau ada beda lah suaranya, angin ataupun kebisingannya Pak. Itu untuk mencegah kebisingan Pak, wind barrier tersebut. Kemudian untuk rubber Pak, kita menggunakan rubber yang EPDM. EPDM ini sudah kualitas nomor 1 Pak. Itu untuk mencegah terjadinya kebocoran dan kekedapan terhadap suara juga. Kemudian jadi ini silen-silennya contoh ya. dari menggunakan Gimana Pak? Sorry. rubber itu ya Bu ya. Silennya berarti Ya. menggunakan rubber yang tadi Bu sampaikan tadi ya. Jadi kita ada rubber, ada sealant Pak. Ya, jadi untuk sealant ini yang beda dengan kompetitor lainnya ya Pak ya. Jadi sealant ini kita rubber ini kita ada di 2 sisi, di depan dan di belakang. Saat tertutupnya sliding itu dia akan ketemu, dia akan memaksimalkan untuk kedapan terhadap suaranya Pak. Tuh. Oke. Jadi nggak hanya cuma dari kualitas kacanya, tapi juga ada shield dari rubbernya itu untuk kekedapan juga ya Bu. Betul Pak. Oke, baik. Jadi cocok nih bagi proyek-proyek rumah yang mungkin masih punya anak-anak kecil gitu ya, suka teriak-teriak. Nah ini bisa untuk dikedap rumahnya nanti, nggak kedengeran ke tetangga gitu ya Mbak Grace. Betul Pak. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Mbak Grace. Baik Pak. Ini untuk sliding, sorry ini mungkin ada kesalahan ya Pak, ini untuk sliding 2 track ya Pak ya. Sorry, untuk 3 track benar Pak. Ya, untuk sliding dan input dengan inside screen Pak. Jadi untuk inside screen ini kita menggunakan inside screen-nya ini menggunakan baja Pak. Jadi yang pertama tidak kalau misalnya ada digigit oleh tikus itu akan tahan lebih lama Pak. Dan maksimal untuk limitasi untuk inside screen ini dengan tiga middle ini maksimal tinggi itu maksimal di 3,5 meter dengan lebar 1,8. Ini contoh inside screen dengan sliding ya Pak. Oke. Ini inside screen-nya ada ukurannya nggak sih Mbak? Dot-dotnya itu Pak? Gimana Pak? Yang inside screen-nya itu ada ukuran dot-dotnya nggak? Bolongannya maksudnya Mbak? Apa sudah standar semua? Sudah standar semua Pak. Oh, sudah standar semua ya. Sudah standar semua. Oke. Dan ini yang bisa ditutup buka sliding gitu ya Mbak? Iya betul Pak.
Oke, silakan Mas Viko. Oke. Ya ini sebenarnya bisa satu daun itu satu itu ya, insect screen ya? Atau harus dibagi-bagi, Bu? Dibagi, Pak. Oh, harus dibagi ya? Ya, middle itu namanya, Pak. Oh, tadi kan ada yang 2, ada yang 3 ya? Iya, Pak. Berarti yang 2 ini total tingginya berapa kira-kira, Bu? 2,4 maksimal, Pak. 2,4. Maksimal si insect screen-nya. Iya, dengan dengan 2 middle, Pak. Kalau misalnya dengan 3 middle itu maksimal tingginya itu di 3,5 meter, Pak. Oh gitu. Jadi 3,5 harus 3, 2,4 boleh 2 gitu ya. Betul, Pak. Baik. Itu nempelnya ke mana ya, Bu ya? Nempel kemana, Pak, maksudnya, Pak? Yang sampingnya itu magnetik atau dia permanen? Permanen, Pak. Oh, permanen. Ya. Jadi masuk ke si kusennya ya? Atau Iya, ke si frame-nya? Betul, Pak. Sama dengan kaca sistemnya, Pak. Frame kaca. Oh, dia sebenarnya bukan double sama kaca ya? Satu aja itu ya? Iya, Pak. Oh, saya pikir itu ada kaca, ada insect screen juga. Sendiri dia, untuk insect screen-nya dia berdiri sendiri, Pak. Kalau dipasang double gitu, oh ini nggak bisa dibuka sih ya? Jadi udah permanen ya? Iya, Pak. Tapi ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri sih, Pak. Oh iya. Nah. Tadinya saya pikir tuh kalau ini kan biasanya tuh misalkan siang hari atau malam hari kacanya dibuka, si insect screen-nya ditutup gitu, jadi biar nggak ada yang ke dalam gitu. Kalau ini kan memang udah satu panel itu ya nggak bisa dibuka atau ditutup gitu ya. Jadi benar-benar satu panel itu udah permanen gitu kan? Iya, Pak. Baik. Oh, jadi pergerakannya itu memang hanya slide kanan kiri aja ya, Bu? Betul, Pak. Pergerakannya hanya di kanan dan di kiri. Custom naik turun gitu ya? Kita untuk saat ini hanya kanan dan kiri saja sih, Pak. Oh, dan berarti luasan dari insect screen-nya ini bisa mengikuti dari luasan frame-nya sendiri gitu ya, pintu kacanya, sliding-nya, insect screen-nya. Gimana, sorry, Pak? Iya, berarti luasan dari insect screen-nya itu mengikuti dari luasan frame-nya kan ya, Bu? Oke. Iya, betul, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan, Mbak Grace. Baik, untuk sliding kita juga ada pilihan seperti sliding corner, Pak. Jadi nanti dia penutupnya ini pengunciannya di tengah-tengah, Pak. Jadi bentuknya L. Tapi pilihannya kalau misalnya di bagian di sini di kanannya itu dua daun, di sebelahnya juga harus 2 daun ketemunya, Pak. Kalaupun ini 3 daun, di sebaliknya juga, Pak, di sebelahnya juga harus di 3 daun. Jadi saat penguncian dia ketemu L, itu pengunciannya di bagian tengah-tengah sini, Pak. Di sini, Pak, contohnya, Pak. Jadi di tengah-tengah ini tidak ada tiang. Oke. Jadi sliding ketemu sliding gitu ya, Bu Grace ya? Betul, Pak. Untuk sistem penguncian, sistem penguncian menggunakan plus handle, kemudian untuk dimensi dan ketebalannya sama dengan sebelumnya, Pak. Ini contohnya, Pak, untuk sliding yang 3 track ya, Pak. Kalau yang ini kan contohnya yang 2 track. Ini contoh sliding yang 3 track. Kemudian masuk ke dalam swing door ini. Untuk swing door ini kita pilihannya ada yang swing door yang single ataupun yang double. Kemudian untuk sistem pengunciannya kita bisa opsional bisa menggunakan handle biasa ataupun yang smart lock, Pak. Untuk swing limitasi untuk yang pintu swing dengan middle itu maksimal lebar itu di 1,1 meter, untuk tingginya itu maksimal di 3 meter. Bisa custom nggak, Bu? Gimana, Pak? Bisa custom? Bisa custom nggak tingginya? Custom kita tinggi maksimal di 3 meter, Pak. 3 meter ya? Ya. Kalau ini kan yang kaca ya, Bu ya? Kalau yang solid ada nggak, Bu? Kalau ada, Pak. Nah, kita ada untuk pilihan Alex door yang pintu kita aluminium sheet, Pak. Tetapi itu juga ukurannya standar, Pak. Jadi kita nggak bisa custom, Pak. Oh, nggak bisa custom ya? Maksimal 3 meter juga ya, Bu ya? Kurang lebih nggak sampai 3 meter, Pak. 2,15 maksimal, Pak. Oh, standar ya? Ya. Dalamnya apa ya, Bu ya, kalau misalkan yang solid gitu? Dalamnya foam, Pak. EPS foam. Oh, EPS.
Kemudian ringan. ya gimana Pak? Ya, jadi ringan Mas. Ini kalau pakai itu Ya, ya. betul Pak. Oke. Bu Grace, mungkin saya sedikit bertanya ke sliding corner tadi Bu, gitu. Itu kan karena bisa ketemu sliding door gitu ya. Mungkin Ya Pak. logika itu apakah masih sama Bu, gitu, yang di sliding door ini Bu? Sorry Pak Bayu, suaranya di saya nggak putus-putus tadi Pak. Nge-freeze Pak. Oke, saya ulang ya Bu ya. Sekarang sudah terdengar jelas Bu? Sudah Pak. Halo Bu Grace, sudah terdengar jelas suara saya? Belum Pak, belum. Tadi sebelumnya Bapak juga nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Ya, sekarang sudah jelas? Sudah Pak. Terdengar? Oke, ini yang di sliding corner ini Bu, gitu. Itu kan pintu slidingnya ketemu dengan pintu sliding gitu ya, jadi Betul, nggak Pak. ada tulangan di tengah-tengah gitu. Hmm. Nah, itu mempengaruhi nilai peredaman suaranya nggak sih Bu? Untuk peredaman suara mempengaruhi Pak, mempengaruhi. Jadi kurang kedap gitu ya Bu ya kesannya Bu? Iya, jadi agak kurang kedap Pak. Tapi kalau untuk mau ngejar luasan, ini ya sliding door ini ya yang bisa Iya, dipakai ya? rekomendasi ya Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan kembali Mbak Grace. Baik Pak. Kemudian untuk pilihan selanjutnya yang ada di folding door. Untuk folding door ini dimensinya, ketebalannya sistem sama saja Pak, tapi ini untuk folding door ini pintu lipat. Untuk pintu lipat kita pembukaan lipatannya ini untuk saat ini hanya bisa di angka ganjil Pak. Jadi kalau misalnya Bapak butuh 5 daun itu bisa Pak langsung buka full. Tapi kalau misalnya untuk 4 daun itu kita belum bisa untuk dilipat semuanya. Paling kita rekomendasikan di 3 daunnya kita lipat, satunya kita menjadi pintu swing gitu Pak. Jadi untuk pilihan folding door-nya ini untuk lipatan ganjil saja Pak. Contohnya 3, 5, 7, dan selebihnya Pak. Bu, kalau saya punya 8 daun Bu, itu baiknya 5+3 atau 7+1? Ya 5-3. Lebih baik 5-3 tadi. Lebih baik 5-3 Pak. 5-3. Karena lebih baik. dia supaya tidak terlalu berat bebannya untuk Bapak di saat menggeser Pak. Oh, lebih ke beban ya berarti ya? Iya Pak. Baik. Baik Pak, untuk yang di Alex Pro sudah selesai. Mungkin saya lanjut langsung ke Alex Plus ya Pak ya? Boleh, silakan Bu Grace. Baik, dan di sini juga sudah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan pertanyaannya, dan nanti setelah sesi diskusi ini kita akan bacakan semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu Alex Plus. Nah, ini Alex Plus ini apa sih dan apa perbedaannya? Cuman yang pasti ini memang dua produk ini adalah dua produk finish good dari Alexindo gitu. Jadi kita akan lebih lengkap lagi oleh Bu Grace. Halo Bu Grace, sudah bisa kembali di sesi ini? Oke. Ya. Ya, silakan Bu Grace. Masih termute? Oke. Udah terlihat Pak ya untuk yang Alex Plus. Baik Ya, Pak, sudah. untuk Plus ini di atasnya Alex Pro untuk di grade-nya ini Pak. Jadi di Alex Plus ini grade yang paling tinggi Pak. Jadi di Alex Pro naik ke atas itu ke Alex Plus Pak. Mungkin saya akan jelaskan dikit untuk yang Alex Plus ini, dia ketebalannya dengan Alex Pro itu berbeda Pak. Untuk saya jelaskan untuk yang performanya juga. Yang pertama ini ada wind load atau sun insulation Pak. Ini kita maksimal di 1500 Pascal, kemudian water tightness-nya maksimal di 260 Pascal, kemudian sun insulation-nya di 25 desibel sampai dengan 30 desibel. Untuk pilihan yang pertama itu ada sliding door. Untuk sliding door ini
tersedia untuk relnya itu hanya 2 rel Pak. Jadi 2 rel dengan 2 daun dan 4 daun Pak. Kalau misalnya tadi Alex Pro kan ada pilihannya 3 daun, 3 rel, 3 daun ataupun 6 daun Pak. Tapi kalau misalnya Alex Plus ini untuk saat ini tersedianya itu pilihan relnya hanya untuk 2 rel dengan 2 daun dan 4 daun. Kemudian apa yang membedakan Alex Pro ini dengan Alex Plus? Alex Plus ini dengan Alex Pro yang pertama untuk sliding ketebalan aluminiumnya itu di 1,3 sampai dengan 1,3 dan 1,8. Jadi itu kita kombinasikan dengan ketebalan tersebut, Pak. Kemudian untuk sistem dimensinya itu tampaknya di 6,5 cm, masuk ke dalam dindingnya itu di 10 cm. Kemudian untuk sliding door ini dia seamless, Pak. Jadi ini daunnya akan masuk ke dalam kusen. Jadi kusennya memang agak tebal. Jadi daun sliding ini kalau misalnya tertutup, dia masuk ke dalam kusen. Jadi dia tampaknya akan seamless. Dan Alex Plus ini juga tampilan profilnya itu terlihat hanya 1 garis. Jadi kalau misalnya kusen dan daun itu saat tertutup itu dia hanya kelihatan 1 profil gitu, Pak. Kusennya aja gitu ya Bu ya? Iya, kusen dan daun itu dia kelihatan 1 profil Pak. Jadi kalau misalnya Alex Pro itu kan beda Pak. Dari daun, dari kusen itu beda sekali. Tapi kalau misalnya untuk di Alex Plus ini dia daun dan kusennya dia saat tertutup dia akan 1 Pak terlihatnya. Oke. Oh, jadi ini yang sangat sukain sama desainer ya, Mas Riko ya, karena luasannya gede. Kalau ada yang project-project mau ngambil ambil view di luarnya nih, ini bisa kepake banget ya. Iya betul. Viewingnya lebih maksimal Pak Bayu. Nah, mungkin sedikit juga bertanya mengenai yang Alex Plus ini Bu. Ini kan kalau dilihat dari materinya, frame-nya ini warnanya hitam ya Bu. Nah, untuk warna sendiri apakah sama seperti Alex Pro Bu? Sama Pak. Ada pilihan-pilihan juga tadi ya, anodize atau yang tekstur gitu ya? Ya sama Pak, untuk standar pilihan warna itu sama dengan yang Alex Pro juga Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan, silakan Bu Grace. Baik, untuk pilihan produk selanjutnya itu ada di top hang dan set hang. Untuk di top hang ataupun set hang ini untuk ketebalan aluminiumnya itu di 1,3 sampai dengan 1,5 mili. Jadi 1,3, 1,4, 1,5 itu kita kombinasi Pak. Untuk limitasi tinggi lebarnya Bu? Untuk sorry saya skip, saya balik lagi ya Pak. Untuk di sliding door Pak, untuk limitasi profil ukurannya Alex Plus untuk di sliding itu lebarnya ini 1 daunnya itu 2 meter, kemudian dengan tinggi 4 meter Pak. Oh gitu ya. Kemudian untuk limitasi top hang itu di lebar 1,8 dengan tinggi 3,5 meter. Untuk di set hang ini limitasi maksimal itu lebar di 1,2 meter, kemudian tinggi di 3 meter Pak. Baik. Kemudian untuk di pintu swing itu ketebalannya juga sama 1,3 sampai 1,5 kita kombinasi dengan limitasi pintu swing ini dengan middle itu dengan lebar 1,1 meter, tingginya 3,5 meter Pak. Kemudian ya Pak. Iya ini ya yang tadi dimaksud, jadi si frame paling pinggir itu masuk ke kusen ya? Iya betul Pak. Jadi 1 garis ya? Betul Pak. Kemudian untuk di Alex Plus ini hanya tidak ada pilihan untuk folding ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak kebutuhannya untuk folding, nanti mungkin bisa kita arahkan ke Alex Pro. Karena untuk saat ini Alex Plus belum mengeluarkan produk untuk sistem folding. Tuh. Untuk sistem atau keunggulannya kurang lebih sama dengan Alex Pro. Rubbernya menggunakan EPDM. Bagian bawah rel, di bagian bawah itu kita sudah sediakan web hole atau sudah kita menggunakan sistem drainase gitu Pak. Dan untuk pilihan ya Pak, mungkin untuk yang Alex Plus dari saya cukup Pak.
Oke. Nah, ada yang lagi mau disampaikan mungkin Mbak Grace? Mungkin saya info video di pemasangan ya Pak, yang untuk di Boleh. proyek-proyek yang sudah terpasang. Sedikit saja Pak. Mungkin sebelum ke situ, sebelum masuk ke dalam beberapa video, pertanyaan saya ada mengenai aksesoris Mbak Grace. Tadi kan kalau disampaikan aksesoris itu seperti rollingnya itu masih bekerjasama dengan Dexon misalnya, kayak gitu. Nah, dalam perjalanan waktu 10 tahun garansi itu misalnya ada aksesorisnya tuh yang rusak misalnya, seperti rodanya atau mungkin handle-nya gitu. Nah itu gimana tuh Mbak teknisnya? Apakah akan diganti? Kalaupun misalnya kita beli sendiri gitu, apakah sudah ada tipe-tipe tertentu yang sudah disampaikan nanti oleh Alexindo gitu? Sebenarnya kalau misalnya ada kerusakan Pak, itu kita akan garansikan Pak. Balik lagi yang tadi, kita akan garansikan tapi apple to apple juga dengan vendor kita. Tapi kita lihat dulu rusaknya karena apa. Tapi kalau misalnya dari human error, kita nggak akan ganti Pak. Kalau pemakaian berarti masih masuk dalam garansi gitu ya? Kalau pemakaian kalau pemakaian kita masih kasih garansi Pak, tapi untuk di aksesoris kan kita kasih garansi di 2 tahun Pak. Oke, berarti untuk aksesoris saja itu memang sudah ada garansinya selama 2 tahun ya? Iya Pak. Nah, berarti kalau misalnya sudah lewat 2 tahun gitu ya, dan ada yang rusak misalnya gitu. Nah itu kita mencari tahu tipe dari aksesoris yang rusak itu apakah ke Alexindo atau ke vendor aksesorisnya, Mbak Grace? Ke Alexindo Pak. Tetap ke Alexindo ya? Alexindo ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Ini Mbak Grace akan memutarkan video project reference dan pemasangan ya Mbak? Betul Pak. Silakan Saya Mbak. bisa ya Pak ya? Ya. Kenali lebih dalam performa dan fitur dari sliding door Alexindo.
Dilengkapi dengan fitur struktural wind load, nikmati hunian yang lebih tenang dengan perlindungan maksimal. Dengan silat pad dan Weather Strip, Anda bisa merasa lebih tenang di tengah hujan lebat karena dapat mencegah kebocoran. Pilihan kaca double glaze membuat ruangan lebih kedap suara dan lebih efektif dalam menolak panas dari luar ruangan. Segera dapatkan produk sliding door dari Alexindo dengan garansi warna 10 tahun. Klik link video untuk melihat katalog dan konsultasi. Oke. Halo Mbak Grace. Halo. Ya. Boleh tampil lagi Mbak Grace? Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Pak. Oke. Mbak Grace, tadi sekilas kita ngelihat beberapa proyeknya itu kan di area yang masih perkotaan atau mungkin sedikit ke pegunungan gitu ya. Saya penasaran kok dua labelnya di area pesisir, misalnya mungkin Alexindo pernah atau Alex Pro atau Alex Plus pernah dipakai di area project di pesisir, misalnya di Bali gitu ya. Itu ketahanannya gimana ya, Mbak? Dari segi warnanya, terus juga dari segi profilnya gitu. Dan Oke, baik Pak. Kalau misalnya untuk di profil kita so far aman-aman aja Pak. Karena kan aluminium ya Pak ya, kita tahan air, tahan panas gitu Pak. Tapi kalau misalnya untuk di area pesisir atau laut gitu Pak, kita akan rekomendasikan warnanya yang mikronnya lebih tinggi Pak. Tapi nanti akan ada perbedaan juga Pak untuk masalah harga gitu. Oke. Ya. Jadi dari segi Ada coatingnya pilihannya lagi Pak. Ada berarti pilihan dari- lagi, sorry Pak. Ya, berarti dari segi coatingnya ada penambahan ada penambahan raw materialnya lah ya, gitu ya, Iya, mikronnya Pak. mikronnya. Mikronnya Pak. Oke, baik. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak Grace? Dari saya cukup Pak. Oke, Mas Riko ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir ya. Ya, Pak silakan Bayu. Mas Riko. Nah, Bu, itu memang khusus untuk aluminium, kusen pintu dan jendela ya. Jadi kalau misalkan kayak louver, terus kayak kisi-kisi, itu bukan di Alex Plus sama di Alex Pro ya? Itu masuk ke dalam Alex Pro juga sih Pak untuk lover. Ya. Oh, ada ya? Ya, Oh, louver ada ya di betul, Alex Pro ya? Ada Pak. Oh, ada ya. Nah, kalau untuk kisi-kisi, Bu? Kisi-kisi. Kalau misalnya kisi-kisi untuk di finishku tidak termasuk sih Pak. Mungkin bisa dialihkan masuk ke aluminium yang bar Pak. Oh, ada produk ada produk terpisah ya? Jadi nggak Ya, masuk ke Alex Pro atau Alex Plus ya? ya, dia tidak masuk ke finish good Pak. Oh, oke. Oke. Nah, untuk sliding door Bu, sama si window sliding, itu sistem si relnya udah ini punya soft close gitu belum ya? Udah apa Pak? Soft close, jadi kayak slow motion gitu. Belum Pak untuk saat ini Oh, Pak. belum. Jadi masih normal ya, geser-geser biasa gitu ya. Baik, cukup Mas Riko? Terakhir. Ya, Ya, silakan. ya, Bu, saya tuh pernah lihat itu kombinasi antara top hang dan side hang itu dijadiin satu. Nah, untuk Alex Pro atau Alex Plus ini apakah akan ke arah sana atau seperti apa? Untuk jendela ya maksudnya ya. Jadi ada kan, kalau tadi kan ada top hang sama side hang ya Bu ya. Bisa sih Pak. Bisa ya? Iya Pak. Tapi kita akan develop Pak. Iya, untuk saat ini belum bisa Pak, tapi untuk kedepannya kita akan develop Pak. Oh, pasti ada gitu ya dari Alex Pro atau Alex Plus ya. Iya Pak. Mm-mm. Ya, cukup dari saya Pak Bayu, Grace. Baik, terima kasih Mas Riko pertanyaannya dan sudah mendampingi kita menjadi profesional reviewer hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya. Di sini sudah banyak. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mungkin rekan dari Bu Grace, dari rekan-rekan Alexindo juga boleh membantu menjawab. Ada pertanyaan dari Pak Mutawali Alvin, beliau dari Yogyakarta. Nah, ini pertanyaan mengenai TKDN. Saya yakin TKDN-nya tinggi nih. Berapa Bu nilai TKDN-nya? Berapa persen? Untuk
Silakan. Untuk TKDN kita yang MF atau mil finish itu dinilai 63,37%. Oke. Kemudian untuk di powder coating itu dinilai 62,51%. Yang anodizing ya Pak ya? Yang anodizing ini nilainya 65,25%, Pak. Oke, dan itu nanti sertifikatnya pada saat ada permintaan dari konsultan atau owner itu bisa di-share ya Bu ya? Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Sudah ada dan cukup tinggi Pak Mutawali, mudah-mudahan nanti bisa dispekkan Pak di proyek-proyeknya Yodia. Terima kasih Pak Mutawali. Ada yang ditambahkan? Silakan. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Asep Suhendar. Nah ini untuk bending maksimal di radius berapa ya Bu Bagres? Baik Pak, untuk saat ini yang Alex Pro Mickey itu untuk profil yang cross itu yang atau bending itu di sekitar radiusnya yang 50 cm Pak, minimal 50 cm ya? Minimal 50 cm. Maksimalnya Pak? Dengan kapasitas material kita Pak, material kita kan panjangnya itu 6 meter kita, jadi nanti kalau full radius itu kan bisa secukupnya dari 6 meter itu Pak. Oke, baik. Ya. Baik, itu pertanyaan pertama dari Pak Asep. Dan pertanyaan kedua adalah mengenai insect screen. Insect screen dengan ukuran 3,5 kali 1,8 meter itu ada sambungan atau tidak? Ada middle rail tadi Pak. Harus ada middle rail. Jadi tetap mesti harus 3,5 kali 1,8. Ya, tetap ada middle rail Pak kita Pak. Oke, baik. Tetap ada middle rail. Baik, seperti itu Pak. Sambungan tadi Pak itu maksudnya Pak. Ini adalah halaman BNews namanya. Jadi di halaman BNews ini akan informasikan berbagai macam informasi dari setiap brand-brand yang ada di Katalog Pro, terus juga aktivitas-aktivitas Katalog Pro atau teman-teman konsultan yang sudah juga memanfaatkan Katalog Pro untuk menjadi platform untuk share karya-karyanya, kurang lebih seperti itu. Dan yang menarik lagi, Katalog Pro memang kita buat ini untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan data teknis tentang produk-produk material building, jadi nggak perlu lagi harus repot-repot bongkar-bongkar library yang brosur-brosur dan diketik ulang dan sebagainya. Jadi kita hanya tinggal masuk misalnya di kategori arsitek interior. Di sini kita misalnya pilih di kategori door, window, and aluminium, dan nanti akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor atau brand-brand material building yang Bapak Ibu atau teman-teman bisa pilih dan ambil data spesifikasinya. Contoh misalnya kita masuk ke Alexindo. Nah ini adalah halaman Alexindo di dalam Katalog Pro. Jadi kita sudah menstandarisasi semua tampilan yang ada di Katalog Pro. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu nggak perlu lagi harus repot-repot cari tahu lagi Alexindo ini kantornya di mana, PIC-nya siapa, dan yang terpenting di setiap halaman brand page itu sudah kita selalu mengingatkan setiap brand untuk melengkapi datanya. Saat ini Katalog Pro sudah membuat satu feature terbaru karena banyaknya permintaan dari pengguna Katalog Pro, tidak hanya untuk bisa tahu spesifikasi material dan membuat dokumen rekomendasi material, banyak permintaan dari teman-teman user kami untuk sampai dengan bisa mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan untuk di projectnya. Akhirnya kita membuat satu feature e-commerce namanya Promo RFQ, dan juga ada beberapa feature tambahan yang lain yang feature ini adalah feature yang bisa didapatkan oleh teman-teman dan bisa langsung mengorder produk-produk dari Katalog Pro. Mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Firda. Selamat siang Mbak Firda. Selamat siang Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro. Di sini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan dari Katalog Pro. Betul apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu bahwa saat ini Katalog Pro sudah bisa check out produk-produk material building. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak dan Ibu semua, setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi di Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo. Tentunya fitur ini bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk membeli secara langsung produk-produk material building, tentunya dengan harga promo. Jadi pastinya Bapak dan Ibu akan lebih hemat berbelanja melalui promo
fitur promo ini. Nah, Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena produk-produk yang ada di promo produk kita dapatkan langsung dari prinsipalnya dan caranya juga cukup mudah seperti marketplace seperti biasanya. Bapak dan Ibu tinggal memilih produk yang Bapak Ibu butuhkan, lalu Bapak dan Ibu tinggal langsung check out aja dan mengisi form pengiriman dan melakukan pembayaran. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur RFQ di mana Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur tersebut untuk mengajukan permintaan kebutuhan produk material building atau Bapak dan Ibu mencari produk yang Bapak Ibu butuhkan tidak terdapat di fitur promo. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur RFQ. Caranya juga cukup mudah, Bapak dan Ibu hanya cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, lalu alamat, dan kebutuhan-kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari Alexindo, Bapak dan Ibu cukup mengisi kolom brand dengan mengetiknya Alexindo. Setelah itu Bapak dan Ibu mengisi nama produk yang Bapak Ibu butuhkan, lalu setelah selesai Bapak dan Ibu bisa mengirimkannya melalui send RFQ yang ada di sebelah kanan bawah ini. Selain itu Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi secara langsung bersama tim Katalog Pro melalui WhatsApp yang ada di icon WhatsApp sebelah kanan bawah atau melalui nomor di 0822 000 1678. Lalu Bapak dan Ibu bisa berbelanja secara langsung produk promo melalui katalogpro.co.id/promo dan meminta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih Pak Bang, terima kasih Pak Alvin, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sesi Product of the Week bersama Alexindo hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi solusi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Grace juga ini bisa jadi salah satu tambahan informasi mengenai aluminium window seperti itu. Baik, saya tutup sesi Product of the Week kita hari ini, dan semoga sehat semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih semua Bapak Ibu semua.